Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa thalabatana wa thalibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalama sallu alayya fa inna dhalata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan Sayyidil Walid Al-Habib Umar ibn Zain Al-Attas, kemudian juga Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar, kemudian juga Al-Habib Jadid As-Segaf, dan juga banyak para habaib, para alimil ulama yang lainnya, Kiai Haji Nur Sasi, kemudian Kiai Haji Syarif Matnaji, dan semua para habaib, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun hal yang demikian tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, doakan para habaib, para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga salam hormat, salam takdim kita sampaikan kepada sahibul fadilah, guru kita, ketua kita, panutan kita, Presiden Majlis Al-Munawwarah Ad-Dailallah Al-Habib Zain ibn Umar Al-Attas. Kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran di dalam dakwahnya, dimenangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat, salam takzim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doakan juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah. Ini malam Allah gerakin setiap langkah-langkah kita dari rumah, sama-sama kita hadir, duduk, kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Walau ada yang duduk di atas makam-makam, betul. Buat Nabi Muhammad walau duduk di atas makam tetap indah, benar. Almarhum almarhumah mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Juga kita yang hadir ini malam, mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini dengan berkah maulid Nabi. Mudah-mudahan Allah rontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah doa-doa kita. Yang punya utang pulang, Allah kasih rezeki buat bayar utangnya. Yang masih sekolah mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam sekolahnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan jodoh, aminnya kenceng bener. Giliran ampun dosa jawabnya amin. Qabul hajat jawabnya amin. Jodoh, ada yang jomblo? Angkat tangan yang jomblo.
Berkah maulid ketemu jodoh, amin. Mendung tidak selamanya hujan, betul. Yang PDKT nggak ngejamin bisa pacaran, benar. Yang pacaran juga belum tentu bisa sampai ke pelaminan, benar. Dan yang jomblo belum tentu kesepian. Sendiri atau jomblo itu jauh lebih baik daripada orang yang punya pacar tapi mampu mendatangkan murka Allah. Betul. Kita doain yang datang ke majelis ini sama pacarnya pulang kesambet. Amin. Iya, masa datang ke majelis maulid sama pacar, naudzubillah, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam kita duduk dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkataan yang dikatakan oleh Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah walau ja'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Kalian gak akan mampu, gak akan bisa untuk membalas dari setiap jasa dan perjuangan yang mulia Nabi Muhammad. Yang mulia Nabi Muhammad berjuang 23 tahun mengibar-ngibarkan bendera la ilaha. Nabi Muhammad berjuang 23 tahun untuk menegakkan kalimat asyhadu alla ilaha. Yang beliau korbankan jiwa, raga, harta, nyawa, nggak lain untuk kebahagiaan kita semua. Bahkan cita-cita luhur yang mulia Nabi Muhammad, cita-cita beliau kepingin seluruh umatnya biar bisa masuk ke dalam syurga. Nggak bakal bisa kita bayar balas jasa yang mulia Nabi Muhammad. Walau ja'tahu sa'yan 'alal aini syairi, walaupun kita harus membayarnya dengan berziarah ke makam yang mulia Nabi Muhammad. Ziarahnya bukan dengan pesawat, ziarahnya bukan dengan kendaraan, ziarahnya bukan berjalan dengan kedua telapak kaki, akan tetapi ziarahnya berjalan dengan menggunakan dua kelopak mata kalian. Kalau hal yang demikian bisa kalian lakukan dari kediaman kalian masing-masing, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, jalannya dengan kedua kelopak mata, hal yang demikian belum cukup untuk membalas dari setiap jasa yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum masuk bulan Rabiul Awal, udah nggak bisa bayar jasa Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad minimal bergembira dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad, bersukacita, senang luar biasa. Ini malam acaranya komplit, pulang bawa barokah, amin. Panitia nyiapin nasi kebule, amin. Pulang hajat digobol, amin. Semua dari awal sampai akhir, seluruh perkara-perkara yang ada di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah kebaikan-kebaikan, benar gak? Satu contoh, nggak usah ngomongin masalah tentang maulidnya, makanannya aja tahu makanan. Tahu nggak? Biasanya habaib kalau bikin maulid disiapin makanannya apa? Nasi kebo. Dari makanannya aja, pernah suatu tempat ada satu tongkrongan anak muda. Di dalam tongkrongan tersebut ada anak muda yang rajin ke majelis taklim. Ada juga anak muda yang males-malesan ke majelis taklim. Dan di dalam tongkrongan anak muda tersebut kebetulan ada anak muda yang agamanya non-muslim. Akhirnya teman-temannya yang biasa datang ke majelis taklim, masuk bulan Rabiul Awal, mereka berbondong-bondong hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama, kedua, ketiga, terus dia datang ke majelis Maulid Nabi Muhammad. Dan di dalam majelis Maulid biasanya ada nasi kebo. Teman-temannya yang datang ke majelis maulid dia tahu teman-teman yang ada di tongkrongan gak ikut hadir di dalam majelis maulid. Dia bungkusin nasi kebulinya, dia masukin ke kantong kresek, dia bawa ke teman-teman tongkrongannya yang gak ikut hadir dalam majelis maulid. Semuanya makan nasi kebuli, termasuk yang beragama non muslim ikut makan nasi kebu. Yang non muslim dia doyan sama nasi kebuli.
Dia tanya sama teman-temannya, ini nasi apa? Nasi kebuli. Wow, diapalin sama dia nasi kebuli. Suatu ketika temennya yang biasa datang ke majlis maulid pulang nggak dapat nasi kebuli. Akhirnya begitu sampai ke teman-teman yang di tongkrongannya, semuanya pada nanya, makanan yang biasa kalian bawa dari majlis maulid mana? Kok nggak ada? Kata temennya, kebetulan hadir maulidnya di majlis Al-Munawwaroh, yang datang banyak banget. Bukan cuman yang hidup, yang mati juga ikut datang. Akhirnya teman-temannya bilang, gimana lagi caranya biar kami bisa makan tuh nasi kebuli. Kata temennya, gampang, kalau pengen makan nasi kebuli sekali-kali ikut dong acara maulid Nabi. Yang non muslim nanya, maulid Nabi itu apaan? Dijelasin, maulid Nabi adalah perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang non muslim dia berkira, oh acara party. Wow. Kalau biasanya ngerayain hari ulang tahun kan buat mereka party, betul? Akhirnya besok teman-teman yang nggak pernah datang ke majlis maulid ikut datang majlis maulid, termasuk yang non muslim pun hadir di dalam majlis maulid. Yang non muslim tahu-tahu dia berpikir bahwa dia pengen datang ke majlis hari ulang tahun. Akhirnya nih yang non muslim pakaiannya style. Dia pakai celana jeans sobek-sobek. Wow, pakai kaos, pakai kalung, rambut di spike, pakai sepatu. Akhirnya sama teman-temannya dibilangin, wis ini acara peringatan ulang tahun Nabi, gua pakaiannya nggak boleh begini. Terus gimana? Didandanin sama teman-teman yang Islam. Yang non muslim dipakein peci, dipakein koko, dipakein sarung. Jalan 4 langkah sarung kedodoran. Non muslim pakai sarung. Akhirnya ketika si non muslim tersebut dia sampai ke majlis maulid Nabi Muhammad, si non muslim tersebut dia kaget melihat umat Nabi Muhammad dengan kompak pakaiannya busana muslim. Peringatan pembacaan maulid Nabi dimulai, non muslim tersebut kembali dia kaget melihat umat Nabi Muhammad dengan kompak lisannya mengucapkan sholawat salam sejahtera kepada yang mulia Nabi Muhammad. Kelar kemudian pembacaan mahalul qiyam, si non muslim tersebut dia kaget lisan umat Nabi Muhammad dengan kompak mengucapkan salam sejahtera kepada yang mulia Nabi Muhammad. Dari mulai ketika ya Nabi salam alaika sampai kalimat akhir di dalam pembacaan mahalul qiyam, tanpa disadari non muslim tersebut dari ujung kepala sampai ujung kakinya gemetar, matanya meneteskan air mata, hatinya mendapatkan ketenangan. Kelar mahalul qiyam, para ulama, para dai, para mubalik menyampaikan tentang risalah kemuliaan yang mulia Nabi Muhammad, menceritakan tentang akhlak Nabi Muhammad. Dan di situ si non muslim tersebut dia baru sadar ternyata Muhammad yang biasa dicaci maki oleh golongannya, Muhammad yang biasa difitnah oleh pemimpinnya, ternyata Muhammad adalah manusia yang senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah. Muhammad adalah manusia yang senantiasa memiliki daripada budi luhur yang sangat luar biasa. Si non muslim tersebut akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Dia masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadur. Non muslim masuk agama Islam sebab wasilahnya apaan? Nasi kebuli. Makanannya aja bisa menghantarkan hidayah. Makanya nih jamaah kalau datang ke majlis maulid dari rumah biasain siapin kantong kresek. Ada yang udah nyiapin kantong kresek? Bagi ke anak-anaknya, ke keluarganya, ke teman-temannya yang gak ikut hadir dalam majlis seperti ini. Suruh dia makan berkah. Amin. Begitu, udah nyiapin kantong kresek? Masya Allah nih emang tim pemburu kebuli. Wah. Dan yang terakhir, nih kita sebentar lagi pengen pilpres, bener? Bener nggak? Jangan gara-gara pilihan presiden antara teman sama teman berantem, betul? Tetangga sama tetangga nggak akur, betul?
Pokoknya kita sebagai warga negara DKI Jakarta, Jawa Barat dan lain sebagainya, ya tidak ada pilihan presiden, mau Prabowo ke, mau Ganjar ke, mau Anies Baswedan ke, pilihan kita cuma satu. Siapa? Nunggu komando Imam Besar Umat Muslim Indonesia Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab. Setuju? Setuju? Siap satu komando dengan Habib Ridzik? Siap taat di dalam arahan Habib Ridzik? Takbir! Pokoknya siapapun yang diarahkan oleh imam kita, guru kita, qudwah kita Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab, dialah yang akan kita pilih. Setuju? Takbir! Jadi zaman sekarang jangan terlalu fanatik dulu. Wah, saya pilihannya ini, wah saya ini, wah. Enggak ada yang kita pilih buat sekarang kecuali tunggu komando Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab, insya. Adzam minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.